Oh, ada apa-apa? Duduk. Apa yang mau ditanya? Saya jujur belum tahu agendanya pagi ini apa. Tapi bersama Menteri Koperasi, ada Menteri Komdiki, ya. Saya mohon maaf ini lagi flu. Ya. Jadi diundang. Saya kurang tahu apakah mungkin koperasi yang merah putih ataukah hal-hal yang lain menyangkut mengenai masalah informasi mungkin ya. Saya belum tahu. Ada lagi pertanyaan lain? Pak, anggaran PSU kan? Anggaran PSU barusan saya bahas, sebagian besar oke, dipenuhi oleh APBD masing-masing. Ya, kita kan sama, kita kan korek ya daerah-daerah. Kan banyak yang efisien ya daerah-daerah itu. SPJ-nya segala macam saya suruh potong-potong, kurangin. Yang hal-hal yang nggak perlu makan minum ya itu yang sampai miliaran ya kurangin. Untuk PSU. Agak mundur dari APBN. Saya berusaha untuk tidak dari APBN. Dan tadinya yang Papua yang mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya barusan dapat ini bahwa Papua sanggup ya untuk melalui APBD-nya. Ada beberapa kabupaten yang nggak mampu. Kalau dia nggak mampu, kita lihat duduk. Kalau dia udah nyerah, nanti dari APBD provinsi bisa membackup seperti 4 lawang gitu. Saat ini berapa daerah Pak yang nggak mampu? Ada bukan nggak mampu, masih akan menghitung kembali dari yang 14 PSU seluruhnya. Kan ada 10 sebagian. Kalau sebagian nggak, semua dibayar APBD. Sebagian itu hanya berapa TPS. Kali yang 14 lagi itu dari semuanya. Nah itu ada kira-kira 6 yang sedang menghitung nih. Yang lainnya sudah menyatakan sanggup dari APBD. Setelah kita ini prototin, nggak nanya retret lagi nih. Iya Pak, boleh Pak. Yang dilaporkan ke KPK Pak, gimana Pak? Oke, saya justru terima kasih ya kepada yang melaporkan KPK ini bagi bentuk pengawasan publik ya. Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa dilakukan. Kalau kita baca di pasal 83 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang dirubah dengan saya ulang undang-undang Perpres 16 2018 dengan yang dirubah ya dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan dapat melakukan mekanisme penunjukan langsung dalam hal misalnya dalam hal hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Nah tempatnya kan sudah jelas mau dipilih itulah tempat itu karena kedekatan sama Akmil dan teruji pada saat kabinet ya di tenda bukannya di gedung segala macam sudah saya jelaskan dalam wawancara saya sebetulnya alasan penunjukan tempat itu bukan siapa pemilihnya kita nggak peduli yang penting tempatnya itu kan ada acara parade senja ada acara makan malam bersama presiden itu akan lebih mudah mobilisasinya dan itu bisa menampung masif 400-500 ribu orang juga bisa. Jarang tempatnya seperti itu. Yang kedua juga ada dalam pasal itu disebutkan ya tempat itu memilih tempat itu diantaranya dalam rangka untuk menjamin keamanan presiden wakil presiden. Itu boleh kalau penunjukan langsung. Saya sudah koordinasi sama LKPP ya yang paling berkompeten pengadaan barang jasa. Nah saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan oleh Kemendagri, belum, kita baru panjar dari sekitar hampir lebih kurang 13 miliar. Saya sudah ngecek baru dibayarkan lebih kurang 2 miliaran. Nah apa yang saya lakukan? Saya betul-betul Irjen, saya minta untuk ngecek betul detail semua penggunaannya, semua bil-bil segala macam harus wajar. Menunjukkan langsung boleh, tapi harus wajar harganya. Nah, untuk wajar ini kita ngecek detail. Dan kemudian setelah itu saya selesai dari aktif Irjen mengecek panitia yang dari Kaban SDM. Setelah itu nanti saya undang BPKP. Kita buat surat resmi kepada BPKP untuk melakukan review. Nah, review untuk melihat kewajaran dan lain-lain. Nah, setelah itu dalam review itu akan ada rekomendasi
berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara. Karena penyelenggara cuma satu tempat itu, PT Lembah Tidar itu. Kita nggak peduli siapa belakangnya. Kita sama aja kalau kita mau membuat acara misalnya di Gedung Tribrata, kebetulan kosong dan bagus, ya bukan berarti karena dia punya polisi atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Dengan kepentingan publik, bisa dipakai publik. Nah, berapapun nanti rekomendasi BPKP untuk dibayarkan, setelah mereka melihat dengan standarisasi yang ada, itu kita bayarkan. Jadi saya melihat nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah mekanisme penunjukan, ya, Pak ada Tito. dasar hukum, masalah anggarannya juga nanti sekali lagi baru panjer, belum dibayar penuh, sehingga kami akan bayar penuh ketika sudah ada rekomendasi dari BPKP. Pak Tito, yang jadi concern itu justru ketika di efisiensi anggaran ini ada di gelarnya itu, dan itu kan Yang mana? itu yang menjadi concern dilaporkan ke KPK karena kan di tengah efisiensi anggaran, kemudian ini kan Wah, dibebankan itu kepada nonton. negara. Ibu dari Saya dari Detik Pak, ini Oke, yang ramai. oke. Bukan masalah dari Tolong, sayanya ya, itu dari medianya. itu nggak bisa dijawab dengan hanya ngomong sebentar di sini. Tapi tolong, Kompas pernah menginterview saya 1 jam lebih. Kenapa dilakukan kegiatan itu di saat efisien ini? Dan itu udah saya sampaikan, tapi clue yang paling utama, menginvestasikan 13 miliar untuk mengamankan 1.300 triliun. APBD itu 1.300 triliun loh. Kalau nggak efisien, kasihan rakyat. Apalah uang 13 miliar besar, tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan 13.369 triliun APBD. Itu tugas Kemendagri. Yang kedua, kegiatan itu dilakukan sebenarnya 14 hari, diperpendek jadi 7 hari untuk membekali mereka 5 tahun ke depan. Ingat ya, kepala daerah yang 503 dilantik itu 103 itu pernah jadi kepala daerah, 400-nya belum pernah jadi kepala daerah. Berarti nggak relevan ya.